وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Ada kelanjutannya, fa innama harramtuha min ajli jawalil qaryah. Saya mengharamkannya, kata Nabi, karena sebab himar atau keledai itu dia jallalah. Jawal itu jallalah, makannya itu makan yang kotor-kotor. Kadang makan kotoran, kadang makan rumput. Nah, kalau berdasarkan hadis ini berarti keharamannya keledai itu masuk dalam kategori hewan yang memakan kotoran, jadi dia haram. Antum lihat ada lele, makannya makan kotoran manusia gitu kan. Terus lelenya dimakan enggak? Atau dulu ibu saya cerita ketika zaman PKI dulu kan, terjadi pembantaian besar-besaran itu di Mojokerto, mayat itu dibuang di Sungai Brantas. Jadi orang mancing di situ ketika nyiangi ikan, loh kok ada jari manusia di situ. Itu ternyata kisah yang demikian itu bukan hanya saya dengar dari ibu saya. Kemarin saya ketemu orang Mojokerto juga, iya. Saya waktu kecil begitu, udah tua bapak-bapaknya. Di Lobakung saya cerita. Berarti nggak hanya 1-2 gitu ya. Nanti ya antum mau cross check kebenaran beritanya. Kalau ketemu sama orang Mojokerto yang dia sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua, tanyakan itu. Yang sempat mendapati tahun 65 itu. Di zaman-zamannya PKI itu. Kakek saya itu anggota Hizbul Wathan Muhammadiyah. Itu oleh PKI dikasih bunga matahari. Jadi bunga matahari itu kode kalau nanti yang mau dibunuh itu, ini yang rumahnya ada bunga matahari. Kakek saya dihadiahkan itu dulu. Karena kakek saya anggota Hizbul Wathan Muhammadiyah. Dari pihak ibu kakek saya Muhammadiyah. Dari pihak bapak kakek saya muridnya Kiai Abdullah Marisi NU. Lah saya apa? Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau ada ikan yang makan kayak gitu, dia jalalah. Dia memakan sesuatu yang haram. Selama dia memakan sesuatu yang haram, maka hukumnya haram bagi kita untuk makan hewan tersebut. Sampai kapan? Nah, itu di dalam petunjuk sunnah Nabi, tuhbas, di karantina dulu. Hewan tersebut dikarantina sampai makan yang baik-baik, baru dia halal lagi untuk kita makan. Itu hukum dari aklul jallalah itu. Dia makan dari dari sesuatu yang haram. Nah, jadi hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud ini menunjukkan bahwasanya pengharamannya itu ternyata didasarkan pada apa yang dimakan oleh keledai. Kalau begitu keledai aslinya itu halal. Inilah tadi yang menjadi landasan dalil mungkin bagi sebagian salaf seperti Abdullah bin Abbas dan fatwanya Imam Malik tadi. Yakni bil jawal, kata Nabi, kata siapa? Kata Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, yakni bil jawal allati ta'kulul jullah, yang dia makan jullah, makan makanan yang kotor-kotor. Wa hiya al-'adhirah, di sini al-'adhirah adalah kotoran yang keluar dari manusia, kotoran yang keluar dari hewan-hewan yang lain, itu dimakan. Maka jawaban jumhur terhadap hadis ini apa? Fa hadzal hadits muttaribun. Nah, Imam Nawawi menghukumi ini hadis muttarib. Hadis muttarib itu apa sih? Hadis muttarib itu hadis yang tidak tegas periwayatannya, kadang begini, kadang begitu. Perawinya terkadang meriwayatkan dari ini, tapi besoknya kok meriwayatkan dari ini, beda-beda gitu kan. Mukhtalaful isnad, dalam isnadnya itu terjadi banyak ikhtilaf, perbedaan. Syadidul ikhtilaf, ikhtilafnya itu syadid, nggak bisa ditemukan mana yang benar gitu. Tapi Imam Nawawi coba lihat ini adabnya para fuqaha itu gitu, dalam berdiskusi, dalam berargumentasi, dan dalam menjawab sanggahan dari pihak yang tidak sependapat dengan mereka.
Imam Nawawi masih membenarkan adanya kemungkinan ini hadis sahih. Kata Imam Nawawi apa? Walau sahha, kalaupun memang benar nih hadis gitu kan. Humila 'alal akli minha fi halil ittirar. Kebolehan di hadis tersebut itu bawa kepada makna kebolehan memakan yang haram pada kondisi terpaksa. Memakan yang haram itu boleh pada kondisi terpaksa, kan sudah ada jaminannya dalam Al-Quran boleh. Kondisi terpaksa itu apa sih? Kalau antum tidak makan tuh mati antum, itu terpaksa itu. Jadi kalau mau dicari tahu ini terpaksa atau tidak terpaksa, lihat kalau antum tidak begitu mati antum. Itu terpaksa, darurah. Qaidnya darurah, standarnya ini darurah atau tidak darurah, mati nggak antum gitu. Kalau saya pernah dengar Ustaz Khalid Basalam, putus ke telinga kamu itu kalau kata beliau kalau nggak begitu. Nah jadi demikian. Nah ini kan tadi keluarganya itu nggak ada yang bisa dimakan gitu. Nah ini Imam Nawawi rahimahullah masih memberikan kemungkinan kalaupun ini hadis sahih. Tetapi yang nampak di sini ini lemah hadisnya. Oleh karena itu di sini saya melihat yang benar ada pada pendapatnya jumhur ulama, mayoritas para ulama bahwasanya daging keledai itu haram untuk dimakan. Adapun landasan dalil yang digunakan oleh sebagian salaf untuk membolehkan dan memberikan rukhsah bagi untuk memakan daging keledai, maka dasar dalilnya adalah lemah karena hadisnya muttarib sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sampai di sini kita ambil faidah ya. Yang pertama, ini adab di dalam berbeda pendapat seperti ini yang diajarkan oleh para fuqaha. Antum kalau melihat kitab-kitab para fuqaha yang menyebutkan ikhtilaf para ulama, mereka mendialogkannya itu seperti ini. Mazhab kami dalilnya ini, gitu kan. Adapun mazhab yang di sana dalilnya ini. Jawaban kami adalah ini terhadap dalil yang berseberangan dengan kami, yang berbeda dengan kami, jawaban kami adalah demikian. Jarang saya temukan di dalam kitab-kitab para ulama yang menyebutkan fikih muqaranah ini. Ulama yang dahulu ya, yang klasik ya, bukan yang hari ini. Kalau yang hari ini cacian, hinaan, celaan itu waliyadzubillah. Karena hari ini rujuknya bukan kepada kitab, rujuknya kepada Google. Di artikel-artikel seperti itu, nanti yang tidak setuju dengan sana keluar celaannya, yang enggak setuju dengan sini keluar vonisnya, ini sudah sesat, menyesatkan dan sebagainya gitu kan. Padahal kalau merujuk kepada para salaf itu masih khilaf. Ini di dalam perkara yang seperti ini Imam Nawawi masih menunjukkan adabnya di dalam khilaf. Ini faidah yang pertama, yaitu adab. Kemudian faidah yang kedua dari ikhtilaf di sini, sekarang kita lihat. Ini kan kemarin sering saya sampaikan, kalau terjadi khilaf, maka lihat kira-kira yang bisa mendekatkan kita kepada takwa kepada Allah itu yang mana gitu loh. Ini ada khilaf antara haram dengan makruh dan mubah. Kira-kira yang menjaga ketakwaan kita itu tetap memakannya kah atau kita hindari? Wong makanan yang lain banyak. Kita nggak bisa makan keledai kan masih bisa makan bakso. Ya karena di sini nggak ada keledai gitu kan. Yang diternak bakso sama yang diternak sapi sama kambing. Artinya ada alternatif makanan yang lain yang sudah Allah Subhanahu wa taala halalkan dan oleh para dokter, para ahli di bidang gizi itu thayyib. Dia baik, nutrisinya bagus untuk badan kita. Maka ketika ada yang demikian, sudah tinggalkan untuk memakan humur al-ahliyah ini gitu loh. Pilih pendapat yang lebih menjaga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pula nanti dengan yang lain. Rokok, ada yang khilaf haram sama makruh. Kira-kira yang Allah senangi itu merokokkah atau yang tidak merokok gitu. Yang merokok saat disenangi, sejarahnya kapan orang merokok itu disenangi sama Allah, tingkatan derajatnya itu naik ke surga gitu loh. Coba sebutkan fatwa ulama mana gitu kan, yang menyatakan kalau merokok itu akan dilipat gandakan pahalanya itu 70 kali lipat gitu kan, sebanding dengan pahalanya orang yang mana. Ada nggak? Kalau nggak, ya sudah, nggak usah merokok gitu. Biarkanlah hasil ijtihad sebagian ulama kita hari ini, ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan makruh. Yang jelas kita membawa diri kita, udah nggak usah merokok gitu loh. Sudah nggak usah merokok. Adapun jika nanti ada yang berpegang dan masih terus merokok dengan fatwa yang menyatakan makruh, ya sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makruh itu apa sih? Dibenci kan? Yang benci siapa? Kira-kira kalau ngerokok yang benci siapa? Orang di sampingnya satu. Kok senang dengan baunya? Nah, kira-kira Allah senang nggak? Itu aja, tanya kepada diri sendiri, kira-kira Allah menyenangi itu atau tidak. Nah, adapun para ulama yang menyatakan bahwasanya rokok itu makruh, terus apakah kemudian kita cela mereka? Enggak, jangan. Para ulama yang nanti menyatakan bahwasanya rokok itu tidak sampai pada derajat haram, itu kehati-hatian mereka dalam menetapkan satu hukum. Karena memang nggak tegas. Yang secara tegas dari Nabi ngomong rokok tuh haram, seperti ketegasannya menyatakan rijesunnya daging ini, ada nggak? Oleh karena nggak ada dalil yang tegas seperti itulah, sebagian ulama hati-hati gitu loh. Nggak sampai haram itu bukan dalam artian mereka membolehkan, nggak. Tetapi karena memang nggak dapat dalil yang tegas. Ketika nggak dapat dalil yang tegas, nggak berani kita ngelangkahi Allah dan Rasulnya untuk menetapkan hukum, itu nggak berani gitu loh. Nah, maka ini perlu kita lihat dari sisi yang lain. Bukan berarti nanti para ulama yang menyatakan rokok itu makruh, tidak sampai haram, itu dia telah bermudah-mudah di dalam agama Allah, enggak. Nah, hanya saja sekarang kita membawa diri kita bagaimana di tengah-tengah khilaf itu, lihat mana yang kira-kira lebih membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kedua ketika mendapati khilaf yang demikian. Kemudian faedah yang ketiga, ini sebagian guru kami menyampaikan ada sebagian referensi literatur kitab yang menyebutkan fikih perbandingan, tetapi bahasanya itu agak kasar. Sebagian guru kami ketika itu menasehati bagi pembelajar pemula, hendaknya dihindari terlebih dahulu untuk membaca kitab tersebut. Khawatirnya nanti terbawa emosi, khawatirnya nanti terbawa dalam karakter penyusun kitab tersebut, hingga nanti juga di dalam khilaf dia keluar cacian-caciannya gitu loh, ungkapan-ungkapan yang kasar itu keluar gitu. Nah, itu sudah dinasihati oleh sebagian guru kami ketika di Madinah itu, diantaranya Syekh Abdurrahman Asy-Syamrani itu menasihati kami. Dua kitab ini adalah, satu Al-Muhallanya Ibnu Hazm. Bukan berarti nanti nggak boleh sama sekali antum buka Muhalla, nggak. Faidahnya banyak di situ gitu kan. Kekuatan hujahnya Imam Ibnu Hazm itu dalam madhab zahiri itu kuat sekali. Antum nanti ketika membaca itu jadi zahiri bisa jadi gitu loh. Hanya saja nasihat guru kami yang diwaspadai itu adalah ungkapan-ungkapan kasarnya Ibnu Hazm terhadap para pendahulu. Sering saya dapati di dalam Muhalla itu memang kasar. Hadza i'tiradu man la yattaqillah. Ini jawaban orang-orang yang enggak bertakwa kepada Allah. Nah, antum apa ngomong kepada saudara antum itu seperti itu? Ente ini pilih pendapat ini enggak bertakwa ente. Kan enggak. Nah, ini nasihat guru kami bukan berarti nanti enggak boleh. Itu kitab yang pertama. Kitab yang kedua yang dinasihati oleh guru kami
adalah kitab Nailul Autarnya Imam Asy-Syaukani. Nah, kitab Nailul Autarnya Imam Asy-Syaukani. Namun sampai pada detik ini saya mau mencari kata-kata kasar beliau terhadap ulama-ulama yang terdahulu itu saya belum dapati di Nailul Autar. Apakah karena bacaan saya masih sedikit ya, buka Nailul Autar tuh sesekali gitu aja. Tapi kalau yang di Muhallanya Ibnu Hazm kami buka itu memang beliau menunjukkan emosinya ketika berdebat itu. Konon kabar Imam Ibnu Hazm itu menulis kitab Muhallanya itu yang kedua. Karena yang pertama, Muhalla yang beliau tulis pertama itu dibakar gitu loh. Karena kekuatan hujahnya, mungkin para fuqaha yang ada pada saat itu kebakaran jenggot, nggak bisa menghadapi hujahnya ya. Ada yang hasad sama beliau, dibakar kitabnya. Bakar aja kata Imam Ibnu Hazm. Saya tulis kembali dari hafalan saya. Jadi yang kedua ini ditulis lagi dari hafalan beliau plus dengan emosinya beliau di situ. Itu konon kabar. Allahu taala a'lam tentang kebenaran kitab Muhalla tersebut. Mungkin ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Anas ibn Malik tentang keharaman keledai ini tadi, dan waktu sudah menunjukkan waktu Isya itu sudah masuk, maka kita cukupkan pembahasan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari ini manfaat, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan amal soleh terhadap apa yang kita pelajari ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita di mana kita senantiasa menambah ilmu agama ini. Semakin bertambahnya ilmu agama, kita harapkan Allah semakin menambahkan keberkahannya bagi kita, baik itu di dunia ini dan nanti ketika di akhirat nanti. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.